pasca banjir bandang lebih dari sepekan lalu, sejumlah gedung perkantoran di Kota Langsa, Aceh masih tertutup lumpur. Tumpukan lumpur terlihat memenuhi halaman dan ruang-ruang kantor milik pemerintah, termasuk kantor Kementerian Agama, Polres Langsa, Kejaksaan, hingga kantor Satpol PP. Selain lumpur, berbagai peralatan elektronik seperti komputer dan dokumen penting rusak akibat terendam banjir. Sejumlah petugas masih terus melakukan pembersihan secara manual. Hingga saat ini, seluruh layanan publik di beberapa kantor pemerintahan terpaksa dihentikan. Ini kondisi kita. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, sudah bergabung bersama kami ada jurnalis iNews Muhammad Alfi di kantor Satpol PP Kota Langsa, Aceh. Selamat siang, Alfi. Apakah sudah ada perkiraan kapan pelayanan publik di sana dapat kembali normal dan bagaimana situasi terkini di permukiman warga di sana? Ya, baik, selamat siang. Untuk kondisi sejumlah gedung perkantoran yang sampai hari ini masih terendam lumpur sisa banjir kemarin yang terjadi di Kota Langsa sendiri. Untuk sejumlah petugas yang ada itu masih berusaha untuk melakukan pembersihan. Sebab untuk lumpur yang masuk ke dalam gedung-gedung perkantoran ini cukup tebal. Terkait kapan bisa beroperasional seperti biasa, sampai hari ini belum ada kejelasan. Namun sejumlah petugas yang ada di gedung-gedung perkantoran yang terdampak lumpur maupun banjir kemarin masih terus berusaha merapikan kantor mereka. Namun untuk sejumlah berkas, baik itu berkas dokumen-dokumen masyarakat maupun itu dokumen-dokumen yang ada di kantor dan sejumlah peralatan elektronik itu habis semua, Pak. Jadi untuk bisa dipastikan kapan ini akan normal kembali itu mungkin dalam waktu yang masih agak cukup lama. Baik, fasilitas publik rusak parah, lalu bagaimana dengan situasi permukiman warga di sana, Alfi? Kalau untuk pemukiman warga sendiri, sampai hari ini juga warga masih melakukan pembersihan. Ada di beberapa titik yang bahkan sampai hari ini masih dibiarkan dengan kondisi yang berlumpur, belum dilakukan pembersihan apapun. Tapi sebagian besar masyarakat itu sudah melakukan pembersihan rumahnya masing-masing. Dan masyarakat yang sebelumnya mengungsi itu sejak 3 hari terakhir ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Baik, artinya saat ini banjir yang merendam beberapa titik di Kota Langsa sudah sepenuhnya surut atau masih ada beberapa daerah yang masih terendam banjir? Kalau untuk kondisi di sejumlah kawasan yang kemarin sempat terendam banjir, hari ini sudah mulai surut, Mbak. Sudah tidak ada lagi yang mengalami banjir, namun hanya saja meninggalkan lumpur dari sisa-sisa banjir kemarin yang saat ini menggenangi sejumlah perkantoran serta pemukiman rumah warga. Baik, kalau untuk korban yang ditimbulkan akibat banjir di Kota Langsa ini sampai saat ini jumlahnya berapa orang, Alfi? Kalau sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi terkait korban jiwa yang ada di Langsa. Namun dari beberapa informasi dari obrolan-obrolan kepada masyarakat walaupun serta warga sekitar kemarin, untuk Kota Langsa sendiri sampai hari ini tidak ada ditemukan korban yang meninggal dunia, Mbak. Baik, apakah ada warga yang dikabarkan hilang dan belum ditemukan hingga saat ini? Kalau untuk warga Kota Langsa yang hilang kemarin, sampai hari ini belum ada. Cuman kemarin ada beberapa yang setelah banjir besar terjadi di Langsa, para mahasiswa maupun mahasiswi dari daerah lain yang sempat berusaha untuk keluar dari Kota Langsa akhirnya terjebak di Kabupaten Aceh Tamiang, karena di Kabupaten Aceh Tamiang juga kemarin sedang kondisi banjir bandang yang cukup besar dan akibat komunikasi yang terputus kemarin, banyak warga yang sampai hari ini belum menemukan anaknya berada di mana. Tapi itu belum bisa diketahui apakah memang hilang karena terbawa banjir atau memang hanya sekedar komunikasi yang terputus, Mbak. Baik, terima kasih Muhammad Alfi langsung dari Kota Langsa, Aceh. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Stok BBM tiba-tiba habis. Ratusan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang sudah mengantre berjam-jam di SPBU tersulut emosi. Sementara di Asahan, warga dilanda panic buying karena keterbatasan pendistribusian BBM hingga polisi diterjunkan untuk mengantisipasi kericuhan.
Kesal karena tak kebagian jatah BBM meski telah mengantri sejak siang, ratusan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara marah dengan cara menggeber-geber knalpot dan membunyikan klakson kendaraannya. Meski tak sampai berbuat anarkis, kekesalan warga sempat mereka luapkan ke petugas SPBU dengan kata-kata kasar. Warga Mandailing Natal ini sudah antri sejak lama di SPBU, meninggalkan pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya demi mendapatkan BBM di SPBU. Meski pasukan mulai datang dari depo Pertamina Dumai dan Teluk Kabung, Sumatera Barat, namun kuotanya dikurangi dari kebutuhan normal. Keterbatasan pendistribusian BBM di sejumlah SPBU di seputaran kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara membuat warga panik buying. Bahkan seorang driver online ini terpaksa mendorong motornya karena kehabisan bahan bakar. Sepanjang jalan sudah tidak ditemukan penjual BBM eceran. Keterbatasan pasokan BBM membuat warga kesulitan beraktivitas. Kelangkaan minyak hampir di setiap sudut kota tidak ada penjual minyak eceran. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong ke Pertamina lah, SPBU terdekat, sehingga menimbulkan antrian yang sangat panjang. Untuk mengatasi kericuhan antrian BBM, pihak SPBU membatasi jumlah pengisian mulai 10 hingga 20 liter per kendaraan. Dari Mandailing Natal dan Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan jurnalis iNews, ada Ahmad Hussein Lubis di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selamat siang Hussein, apakah masih terjadi antrean BBM di sana? Selamat siang, Sapa dan pemirsa. Saat ini saya berada di salah satu SPBU di Jalan William Iskandar, Kota Panjabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dapat kita saksikan bersama hingga siang ini. Saya nggak tahu ini entah kapan mereka masuk ke lokasi ini, tapi hingga siang ini lokasi ini masih dipadati oleh warga yang mengantri di SPBU. Ini pemirsa dapat saya gambarkan kondisi saat ini. Antrian panjang kendaraan. Ini SPBU belum dibuka sama sekali, masih dibatasin ini. Cuman warga sudah berada di luar SPBU, begini ramainya. Karena mau tak mau mereka harus seperti ini setiap hari demi mendapatkan BBM. Ini kendaraan warga, ini warga yang menunggu. Dapat saya gambarkan beginilah kondisinya setiap hari, hampir setiap hari. Mereka berebut di mana ada BBM, di situ mereka mengejarnya. Ini warga ini udah entah dari kapan, entah dari malam, mereka sudah berada di sini. Sampai siang ini SPBU pun belum melayani gara-gara belum ada stok. Ini jumlah kendaraan yang menginap nih. Padahal tidak ada aktivitas sama sekali di SPBU ini gara-gara tidak ada stok. Dapat saya gambarkan sebeginilah kondisinya. Satu hari masuk BBM, satu hari kosong. Dan kemungkinan besar ini atau hari ini atau besok baru masuk ini. Inilah kondisinya saat ini. SPBU pun tidak ada petugas, tapi warga tetap setia menunggu di SPBU. Iya, Hussein, antrian ini terjadi sejak pukul berapa, Hussein? Itu yang saya sebutkan tadi. Saya tidak tahu juga apakah mereka mengantri sejak malam hari tadi atau yang tadi malam juga tidak kebagian tetap berada di sini. Tapi rata-rata saya lihat ini bukan orang-orang baru, maka orang-orang yang lama sudah mengantri di sini. Seperti kendaraan inilah misalnya. Baik, ini artinya sudah terjadi berhari-hari ya, Hussein, sejak berhari-hari. Hari apa ini mulai terlihat banyak antrean warga yang mengantre di SPBU? Gimana, Sapa? Ya, sejak hari apa antrian ini terjadi di SPBU? Kejadian ini sudah berlangsung seminggu. Baik, sudah 1 pekan. 1 pekan. Ini terjadi gara-gara putusnya akses jalur transportasi dari depo Pertamina Sibolga yang saat ini belum ada perkembangan kapan akan bisa dilintasi. Ya, apakah antrean ini hanya terjadi di SPBU tempat Anda melaporkan saat ini? Apakah juga terjadi di hampir seluruh SPBU di sana? 8 SPBU di Mandailing Natal rata-rata seperti inilah kondisinya. Apakah jadi sudah ada informasi yang saya berikan ini sebagai tambahan.
Ini tiap SPBU ini tidak mendapatkan stok yang sama. Semisal saya contohkan, di SPBU tempat saya berada saat ini, mereka hanya mendapatkan jatah Pertalite, tidak mendapatkan jatah solar. Sementara di SPBU yang lain yang berbeda, terkadang cuma mendapatkan jatah solar, tidak mendapatkan jatah Pertalite. Artinya setiap SPBU ini wajib pasti ada antrian seperti ini. Jikalau kita ingin membeli solar, kita pergi SPBU lain. Jikalau kita ingin membeli Pertalite, kita SPBU yang menyediakan Pertalite seperti SPBU ini. Seperti itulah kondisi saat ini. Tidak ada SPBU yang menjual bahan bakar secara lengkap, baik solar, Pertalite maupun Pertamax. Seperti yang saya utarakan sebelum-sebelumnya,